ngerespon mereka tim tanggap darurat. Kalau ngeresponnya ke luar negeri kayak Turki kemarin enak, loh, ke luar negeri gitu kan. Relawan Turki pada ada yang ikut nggak? Relawan Turki? Nggak diajak. Kok nggak diajak? Gimana? Makan nambah? Oh, alhamdulillah kurang. Kurang katanya, kurang. Nggak bisa nambah. Oh, di kotak ya? Bikin dulu. Hidup sehat. Bikin dulu atau lebih. Betul. Semua di sini alhamdulillah para berikutnya sudah hadir bupati dari Kementerian Kesehatan di bidang pusat Mitigasi kesiapsiagaan dan ketahanan kesehatan. Ngomongin tangan channel nih masih semangat. Pengalaman itu pengalaman kerja Ibu Tati Sri Sahani. Bu Tati ini bekerja di Pusat Krisis Kesehatan dari November 2018 sampai dengan sekarang di bagian mitigasi ya Bu ya, mitigasi dan persiapan ketahanan kesehatan. Terus pernah bekerja di Pusat Rekayasa Kesehatan Lingkungan tahun 2008 sampai 2018. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan. Baik. Terus Ibu juga pernah bekerja di Rumah sakit. Ya, di rumah sakit dan RSUD Blora di tahun 2005 sampai 2020. Untuk pendidikan Ibu Tati Sri Hasani ini. Kebalik. Sri Sahani. Oh iya. Oke Bu ya. Susah ya. Ibu Tati Sri Sahani. Waduh, luar biasa banget ya semangatnya. Ini jumlahnya berapa ya? Tapi kayak 1000 ya. Luar biasa nih teman-teman DKI, keren. Oh iya, masih butuh perkenalan lagi nggak? Kayaknya udah lengkap banget ya. Nama udah. Pendidikan, Undip Semarang. Ada yang dari Semarang? Ya. Ungaran. Oh, iya. Oh, nggak banyak ya. Berarti nggak pada bisa bahasa Jawa ini ya? Tadi nanya apa roti sordoh. Nah, ya udah cerita sedikit deh. Jadi roti sordoh itu roti yang dibuat nggak pakai ragi instan. Kenapa saya buat roti sordoh? Karena saya punya gangguan pencernaan. Nah, kalau kita buat roti dari sourdough itu kita nggak kembung. Kalau kita makan roti ragi instan, perut kita kembung. Nanti saya nanti saya kolik, bla 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 bla. Intinya hidup sehat. Oh, dia juga punya sakit badan. Iya. Kalau malam mah. Nah, ini definisinya menurut WHO nih. Kayaknya bosen ya, udah mulai kelihatan bosen habis main-main. Baca dong Pak definisi WHO. Kelihatan nggak? Biasa. Kacamata pakai dong. Jelas ya. Kacamata kudanya pakai apa? Definisi RHA, kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respon dalam suatu kejadian bencana. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Terima kasih Pak Anhari. Sama-sama ya. Berikutnya, volunteer baca definisi menurut Permenkes 75 tahun 2019. Jadi Permenkes ini kitabnya penanggulangan krisis kesehatan. Yang belum pernah baca segera download. Volunteer tolong dibacain Pak siapa? Pak Reza Arab. Mas ya kayaknya masih muda. Boleh dong.
Baca definisinya, biar nggak ngantuk. Permenkes 75/2019 definisinya serangkaian kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dan informasi guna mengukur dampak kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak yang memerlukan respon segera. Terima kasih ya. Sama-sama. Kira-kira nih baca ini bingung nggak? Ayo jujur, bingung nggak baca ini? Sekali baca langsung bisa nggak? Pasti nggak ada yang nyangkut. Yakin saya. Oke, kita lihat aja yang ini. Nah, kalau dibikin kerangka kayak gini, kalau menurut saya ini lebih mudah ya dimengerti ya. Jadi kita poinnya kalau RHA ada 3 nih. Ngumpulin data. Habis dikumpulin diapain? Diolah, dianalisis datanya ya kan? Habis itu diapain? Disajikan datanya. Disajikan setelah disajikan tuh sebenarnya disajikan buat siapa? Data itu. Gitu kan? Buat apa namanya? Untuk mengambil kebijakan. Jadi, setelah kita kumpulkan datanya, kita olah, kita analisis, kita sajikan. Tujuannya apa? Menilai permasalahan kesehatan. Ada permasalahan apa di tempat kita melakukan RHA? Terus ada potensi risiko apa? Terus kita bisa identifikasi kebutuhan. Lalu kita buat rekomendasi. Tujuannya apa? Buat respon cepat kejadian bencana. Udah tahu belum soulnya dari penanggulangan krisis kesehatan? Soulnya apa ya saya bilang? Pokoknya kapan dikatakan terjadi krisis kesehatan? Kemarin udah ya? Udah kan? Belum paham? Oke, jadi gini. Padahal kemarin udah sama Bu Wit, tadi sudah sama Bu Fanda, belum paham. Ngantuk nih, yakin saya nih pada ngantuk ya. Jadi gini, kapan sih suatu daerah dikatakan terjadi krisis kesehatan? Jadi gini, daerah dikatakan terjadi krisis kesehatan kalau kapasitas setempat tidak mampu mengatasi, ya kan? Kapasitas setempat nggak mampu nih. Misal Kabupaten A gempa bumi, dia kolaps sendirinya nggak bisa mengatasi nih. Berarti dia butuh bantuan dari kabupaten sebelah, kabupaten B, C, D, gitu kan? Nah, terus kalau dia udah seperti itu, dia kolaps, dia butuh bantuan di luar kebiasaan sehari-hari, artinya butuh respon dari daerah lain yang cepat. Itu berarti dia dikatakan krisis kesehatan. Udah mudeng sekarang? Udah mulai mudeng ya? Itu namanya krisis kesehatan. Oke. Next. Ini bikin bingung lagi nih. Tujuan RHA ini didetilkan. Jadi ketika kita mendengar informasi gitu ya, atau beritalah terjadi suatu peristiwa yang kira-kira berpotensi krisis kesehatan, itu kita lakukan RHA. Tujuannya apa? Membuktikan adanya kedaruratan. Ini kalau di EPID mirip-mirip rumor ya, merespon rumor. Ada orang EPID. Nah, sama ini di bidang bencana juga iya ya kan. Kalau rumor itu kan perlu verifikasi ya. Betul. Nah, sama ini tujuannya juga. Ada bener nggak sih terjadi kedaruratan gitu? Apa cuma hoax gitu kan? Terus ini memperoleh gambaran mengenai jenis, dampak, dan kemungkinan perkembangan lebih lanjut dari kedaruratan. Ya berarti kan harus turun biar tahu kan. Terus menilai dampak bencana dan potensi ancaman bidang kesehatan. Dampak bencana bidang kesehatan. Ya kalau kesehatan ya kita fokus manusianya, berarti kita fokus di pelayanan kesehatannya. Kalau sarana prasarana berarti punya kita orang kesehatan. Vaskes yang rusak berapa? Puskesmas, rumah sakit, berapa kapasitas kesehatan yang terdampak, SDM-nya maksudnya. Kalau terjadi bencana tuh SDM-nya berapa yang masih bisa bekerja. Seperti itu. Ini kapasitas tadi ya. Terus terakhirnya tujuannya apa? Membuat rekomendasi. Kalau baca panjang ini pasti bingung lagi. Udah lupain aja. Udah lupa sebelum bisa, cakep. Gak apa-apa, habis ini kita latihan. Nah terus ini tadi yang bilang kapan dan di mana kita melakukan RHA. Saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Pas. Jangan jam 2, nanti nggak dapat apa-apa kita. Oke, kapan? Segera. Bahasa gaulnya itu as soon as possible gitu ya. Segera. Setelah ada informasi potensi krisis.
gitu kan. Nah, di mana dilakukannya? Nih tadi teman-teman tadi jawab apa? TKP. TKP itu kan banyak. Misal kita gempa di Kabupaten A, luas kan. Terus TKP, mana TKP-nya? Berarti dislokasi. Dislokasi. TKP-nya mana kan? Luas banget. Nah, jadi di lokasi bencana, di tempat pengungsian, di fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan juga bisa, sama lokasi lain yang kita anggap memang perlu untuk dilakukan. Jadi nggak cuma TKP, dapat gambaran ya. Oke. Cepetan gak nih? Nah, ini ruang lingkup dari RHA. Jadi ada 3 nih yang paling diprioritaskan ya dilakukan RHA. Ini ada 3 aspek. Yang pertama itu medis, kemudian aspek epidemiologi, sama aspek kesehatan lingkungan. Jadi ini aspek medis itu menilai dampak dan kebutuhan pelayanan medis bagi korban. Berarti ini dampak pada masyarakat yang terkena bencana, dampak kesehatannya. Ini kalau kita disuruh RHA ngumpulin dampak di korban atau di masyarakat, itu apa aja yang kita cari datanya? Ada yang bisa jawab nggak? Yuk, jangan ngantuk. Ayo volunteer. Data korban itu kita kumpulin data korban apa aja? Jumlah korban. Korban itu dibagi korban apa aja? Ya, luka berat, luka ringan, meninggal, hilang, jenis kelamin. Pinter berarti panitia kemarin masuk. Ini pada bisa jawab loh. Iya bener. Tepuk tangan. Bener-bener. Kok anteng ya? Biar nggak nganteng nanti disenggol. Terus kalau aspek epidemiologi nih, ini kan berarti terkait pengendalian masalah penyakit khususnya ya. Nah ini kira-kira data apa aja nih yang dikumpulin? Iya, terkait pengendalian penyakitnya di daerah terdampak. Boleh. Jawab aja, pokoknya nggak ada yang salah. Kita kan baru belajar ya. Betul. Nggak apa-apa Pak. Iya namanya juga belajar. Jadi kalau kita datang ke suatu lokasi pengungsian, kita juga harus waspada nih terkait masalah pengendalian penyakit. Penyakit itu kan nggak cuma menular, ada juga penyakit tidak menular. Nah penyakit menular, contohnya nih kita ke misalnya di Papua nih, ada bencana, ada pengungsian yang besar. Kira-kira potensi penyakit di situ apa ya? Kan dia endemis malaria. Berarti kan di pengungsian kita jadi harus double burden yang kita tanggung, nggak cuma pelayanan kesehatan di orangnya, tapi kita harus proteksi dari malarianya. Seperti itulah contohnya. Terus aspek casling apa nih aspek casling? Nah, siapa yang mau jawab? Yuk biar nggak ngantuk. Kalau ngejawab disuting kan Pak ya? Oh iya. Tolong disuting Pak, ini ada yang mau jawab Pak. Ayo jawab yuk. Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau disuting? Tampil loh di websitenya DKI. Tadi kayaknya ada yang bener deh, saya denger deh. Sanitasi itu tadi saya jawab sanitasi. Ini Bu. Ya ini Mas Epit, yuk saudara aku. Saudara. Untuk kita melihat dari sanitasi di lokasi kejadian itu dari persediaan air ini untuk apa ya lingkungan salah satunya yang sanitasi dan air yang sangat penting di lokasi kejadian. Woi, beri tepuk tangan dong. Bener, sanitasi dasar ya, airnya. Terus yang gak kalah penting lagi apa? Sampahnya di lokasi pengungsian. Terus yang perlu kita nilai juga sumber air di sana pada rusak nggak akibat bencana. Nanti kalau rusak, kan berarti kekurangan air tuh. Pemenuhannya dari mana itu juga udah mulai dipikir. Ini udah paham belum slide ini? Paham kan? Kira-kira kita udah dapat gambaran apa data yang kita ambil kalau turun ke lapangan. Udah nyangkut kan? Udah ya, dapat gambaran ya? Oke, kalau udah dapat gambaran, sekarang saya tanya. Jadi sebenarnya yang bisa ke lapangan untuk RHA siapa aja?
Petugas kesehatan. Siapa lagi? Kesling. Siapa lagi? Epid. Siapa lagi? Gizi. Siapa lagi? Siapa itu? Apa? Oh, itu yang buat itu ya, rumah sakit ya? Oh, mau aksis dia. Siapa lagi? Logistik. Promkes. Bisa? Psikolog. Risk komunikasi juga kan? Bisa-bisa aja. Bisa. Nih. Jadi yang bisa RHA itu siapa sih yang bisa RHA? Capres boleh kalau mau. Emang mau? Jadi yang bisa RHA itu petugas kesehatan di kabupaten, kota, provinsi, pusat. Ini bisa RHA. Kalau tulisannya kayak gini, petugas puskesmas bisa nggak? Ih, pinter banget. Keren. Amin. Nah, personnya backgroundnya apa? Ya minimal ini. Minimal medis. Medis tuh bisa dokter, bisa perawat, ya kan? Terus epidemiolog, sanitarian. Ini minimal. Kenapa dibilang minimal? Karena pas bencana itu kan bisa aja petugasnya pada jadi korban. Orang nggak ada, ya kan? Maunya mah dibawa formasi lengkap. Betul nggak? Tapi kalau pas kejadian jeder, pada jadi korban, kira-kira mau nggak disuruh kerja orang? Keluarganya kena, dia sendiri juga mungkin rumahnya rusak. Akhirnya kan orangnya terbatas. Begitu. Nah, yang terakhir nih, orangnya punya pengetahuan, pengalaman, kemampuan analisa, dan bisa bekerja dalam tim. Ini idealnya. Tapi kalau nggak ada orang gimana? Ya kan mau nggak mau berangkat kan? Seadanya orang. Makanya supaya tercapai situasi ideal, skill ideal dari petugas kesehatan, apa sih yang perlu dilakukan? Simulasi, apalagi? Drill, apalagi? Pembekalan, pelatihan, mitigasi, diklat, dan lain-lain. Cakep, siapa yang jawab dan lain-lain? Tapi pinter, ini pada dasarnya udah mengarah ke sana. Jadi sebelum terjadi bencana itu dilakukan pelatihan. Pelatihan kan bentuknya banyak, bisa workshop, ya kan? Bisa tadi apa, simulasi, drill, bla 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 bla, itu pelatihan. Tapi ini udah pada ngerti belum? Kalau bencana, konsep berpikir kita itu bencana itu ada di 3 fase. Pra, saat, pasca. Masuk materi kemarin. Terus sudah pada tahu belum kalau kita meresponnya itu pakai pendekatan klaster? Kemarin udah belajar klaster. Klaster udah. Kita punya berapa klaster kesehatan? Ih, pinter. 6 klaster, berarti nyimak, gak ngantuk. Apa aja? Ayo pada bisa nggak? Yankes, ya P2P Kesling, Kespro, Jiwa, apalagi Gizi, DVI. Tuh, 6. Timnya ada berapa? Tim itu ada logistik, datin, satu lagi apa? Promkes. Pada ngerti nggak kenapa? Siapa tuh yang jawab tadi? Ntar saya suruh jawab nih pertanyaan ini. Saya suruh jawab nih ya. Terus kenapa ada subcluster? Kenapa ada tim? Ada yang bisa jawab nggak? Soalnya ini mendasar banget dari konsep berpikir kita nantinya. Kenapa ada subcluster? Kenapa ada tim? Bisa jawab nggak? Aduh, Mas ini kenapa pinter banget ya? Ini siapa nanya? Bener, jawab yang kencang biar temennya denger. Yang pinter boleh pulang ya? Tim sama sekelas 1 memang ada tim itu kan dia sebagai PIC atau penanggung jawab untuk mengumpulkan suatu seperti data yang sudah dikerjakan oleh sekelas itu. Betul. Jadi kalau tim itu dia masuk ke semua subcluster. Kenapa dia nggak dikelompokkan di subcluster? Supaya dia nggak terbatas di situ. Dia masuk kemana-mana. Nggak ada bagannya ya. Tapi kemarin kan udah ya. Refresh sedikit. Dah. Ini juga udah tadi tugasnya lah. Pokoknya intinya kegiatannya itu ngumpulin data, diolah, bikin rekomendasi, terus disajiin ke pengambil
kebijakan, pengambil keputusan. Udah, itu aja intinya dipegang ya. Pegangannya itu. Lanjut. Nah, sebelum berangkat, idealnya tim pasti ada persiapan dong, ya kan? Nah, persiapan itu antara lain seperti di sini. Tujuannya, kita berangkat nih mau apa sih tujuan kita? Tuh kan? Kalau udah tahu tujuannya, kita nyiapin perlengkapan personil dan tim. Jadi kalau berangkat jangan modal nekat. Kalau modal nekat di sana nanti nggak bisa apa-apa, malah nyusahin orang sana, ya kan? Betul. Terus ada pembagian tugas yang jelas. Supaya apa? Supaya di sana nggak berantem sama temennya. Nanti di sana alasannya aku nggak bisa, terus rendeng-rendeng barengan, kapan kelarnya? Mahasiswa. Kan RHA itu butuh cepet, ya kan? Jadi harus ada pembagian tugas yang jelas. Terus udah tahu nih kita butuh informasi apa, itu udah di tahap persiapan. Terus kita udah mikir nih sumber informasinya nanti dari mana. Sudah mikirin juga jalur pelaporannya. Terus udah cari tahu nih akses transportasi kita nanti di sana gimana untuk mencapai lokasi itu. Saya capek minum. Sebentar ya. Minum biar nggak dehidrasi. Biarpun ini sejuk kita butuh minum. Saya lagi yang ngomong capek. Ini saya mau cerita nih. Saya mau cerita. DKI itu kan pernah banjir besar awal tahun 2020 ya? Bukan banjir genangan. Banjir genangan mah di eranya siapa ya? Pokoknya sebelum pandemi deh, saya ingat waktu itu pernah banjir besar. Nah terus tim pusat kan waktu itu mau RHA ya, karena kan posisinya di DKI kan. Kalau kita nggak tahu kan lucu gitu kan ya. Nah saya inget tuh teman saya udah dibentuk timnya jalan. Nah saya nggak ikut dong RHA. Saya kan takut RHA. Jadi kalau jujur-jujuran saya itu takut keluar zona nyaman. Ya kalau bencananya banjir enak. Kalau gempa bumi terus susul-susulan takut nggak saya? Saya takut Pak. Makanya saya itu menghindari ditempatkan di tim tanggap darurat. Maaf loh ya ini, bukannya memberi semangat malah nakut-nakutin ya. Soalnya kan teman saya perempuan di tim tanggap darurat ditugaskan RHA di Lombok. Waktu itu susul-susulan, saya cerita ini dia. Dia nginep di hotel, nginepnya judulnya di hotel. Tidurnya tau nggak di mana? Di lapangan. Kan gak nyaman banget hidupnya ya. Terus ke hotel, mandi doang, keluar lagi. Takut kan buru-buru ya kan? Nah yang lucu teman saya nih, tidur di hotel. Tidur di lapangan. Terus gempa susulan, apa yang dia lakuin? Masuk ke hotel. Enggak. Lari dong dia. Kenapa dia lari? Kan dia nggak akan keambrukan bangunan. Lucu deh pokoknya. Intinya kalau kita siap intinya kalau kita jadi petugas krisis ya kita harus siap di segala situasi krisis gitu ya. Kalau di pusat krisis itu kan dibagi timnya, ada tim tanggap darurat. Nah, itu dia yang berangkat tuh. Kalau ada apa-apa pokoknya ngerespon mereka tim tanggap darurat. Kalau ngeresponnya ke luar negeri kayak Turki kemarin enak loh, keluar negeri gitu kan. Relawan Turki pada ada yang ikut nggak? Relawan Turki? Nggak diajak. Kok nggak diajak? Oh belum kenal. Pasti nih belum pada daftar TCK ya? Udah daftar TCK? Udah bener? Ya kalau mau diajak-ajak daftar TCK. Daftarin semuanya. Karena kita ngambilnya dari basis data di platform TCK, ya kan? Siapa yang bisa diberi tanggung jawab nanti daftarin ya. Supaya kalau ada apa-apa, kan lumayan tuh dapat pengalaman. Panitia, udah denger TCK kan? Oke. TCK tuh, daftar TCK. Disuruh relawan ke Turki, ya seneng. Tapi kalau relawannya ke Sudan, mau nggak? Kok jadi bicara respon? Nah, TCK itu nanti di platform TCK kita bisa dapat pelatihan online. Tapi ini kan platform baru ya, baru dikembangkan. Jadi sementara ini yang udah di-embed ke LMS-nya itu baru briefing video manajemen penanggulangan krisis kesehatan. Ada kartunya itu di LMS-nya di Jenakes. Itu
itu bisa. Nanti teman-teman bisa kalau mau pelatihan sendiri, di situ nanti ada pelatihan RHA, ada pelatihan macam-macam, bisa diakses secara mandiri oleh teman-teman TCK. Tapi sementara belum, sabar ya, daftar aja dulu. Daftar aja dulu. Siapa tahu nanti kan bisa diajak ngerespon, kan? Nah, habis itu kita bicara persiapannya, berarti perlengkapan personil. Apa aja nih perlengkapannya? Bawa apa? Bawa diri udah jelas. Bawa apa lagi? Oh ya jelas. APD di situasi COVID ya harus bawa kalau COVID ya. Nah nih, intinya kalau kita persiapan mau berangkat itu, persiapan membekali diri kita. Ya, pada prinsipnya biar apa? Biar di sana nggak nyusahin orang, gitu. Jadi ini penting nih obat-obatan. Yang punya alergi jangan sampai nggak bawa obat. Kan di sana nanti kalau alerginya kumat, siapa yang mau nolong, ya kan? Bawa korek api, bawa. Tapi jangan bawa rokoknya, kan? Bapak-bapak ini pasti ngerokok. Jangan. Nah ini perlengkapan timnya nih. Apa nih ya? Yang unik nih. Yang unik nih. Peta lokasi bencana. Kalau bisa sebelum berangkat itu udah di print. Nih peta lokasi bencana. Kalau bisa ya. Terus ini ruhnya. Karena di sana nanti kita mau ngapain ada di sini semuanya. Siapa yang udah tahu formulir RHA? Angkat tangan. Nggak ditanya. Nggak ditanya isinya. Dia lagi. Ada penganugerahan peserta terbaik nggak? Dia nggak ada ya. Nah ini belum pernah lihat formulir RHA. Oke, nanti segera kita lihat formulir RHA. Aduh, ini waktunya nyampe nggak ya? Aduh cepet yuk. Nah ini cara ngumpulin datanya. Cara ngumpulin data itu pertama kita data sekunder. Data sekunder ini contohnya apa? Terus kita bisa dapat dari mana nih data sekunder? Sosmed. Main sosmed mulu dia pasti. Data sekunder ini kita bisa dapat dari profil kesehatan. Profil kesehatan kabupaten kota. Ada semua kan di situ? Nah, kita manfaatin. Kalau profil udah ada, wah udah menang banyak kita. Ya kan? Data apa aja kan ada di situ. Ibu hamil, kelompok rentan kan ada di situ, lansia. Aku mau nanya nih, kelompok rentan itu apa sih? Itu kan sering dengar pasti tuh, kelompok rentan. Siapa aja sih kelompok rentan? Oh cakep, pinter. Ayo. Siapa tadi? Kencangan dikit. Ibu menyusui kenceng banget. Ayo. Bapak hamil. Ayo. Biar gak ngantuk, ntar abis itu ke belakang. Ibu menyusui. Ayo, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Lansia, Bapak Amin. Bapak hamil, ibu menyusui, bayi, terus komorbid, lansia. Ya benar. Tepuk tangan. Bapaknya pinter loh, namanya siapa Pak? Asep. Pak Ade pinter karena apa? Pak Ade udah jawab komorbid. Kan berarti selangkah next level. Karena orang kadang biasanya kelompok rentan mikirnya cuma bayi, balita, dia nggak sampai komorbid. Tapi Pak Ade sampai komorbid, pinter, kasih tepuk tangan. Hah? Ya nggak bawa saya. Komorbid itu juga masuk kelompok rentan. Terus ada apa lagi yang kurang? Yang belum nih? Disabilitas itu juga kelompok rentan, ya kan? Apa lagi? Ibu menyusui udah ya tadi, ibu menyertai ya. Ya intinya pokoknya itulah ya. Oke. Terus caranya apa? Buat ngambil data, observasi langsung ke lokasi bencana. Tapi ini juga ada kelemahannya nih ya. Bencana yang tersentral aja buat dapat data kadang kita susah. Contoh bencana yang terpusat atau tersentral, contohnya ingat Kanjuruhan. Itu cuma di satu stadion doang kan ya. Tapi dapat datanya susah nggak? Susah banget itu dapat datanya. Berapa korban luka berat, luka ringan, meninggal itu susahnya minta ampun. Kenapa? Ya, siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Pinter. Politik bener. Jadi bencana sosial itu lebih sulit buat dapat datanya karena banyak kepentingan masuk di situ, ya kan? Terus contoh lagi apa ya? Oh, contoh korban pelanggaran HAM berat di Aceh. Itu kan udah lama banget ya. Tahun berapa tuh? Dom Aceh tuh.
Udah zaman dahulu kala lah ya. Terus sekarang kan pemerintah mau penyelesaian non yudisial karena nggak bisa diselesaikan secara yudisial. Nah itu aja, kita kan pusat krisis diminta untuk menyediakan jaminan kesehatan premium. Premium berarti nggak pakai BPJS bagi korban dan keluarganya. Ya wajar lah ya, kan negara pernah berbuat salah. Terus diberikan premium itu menurut saya sih worth it lah ya. Gitu. Pertalite. Oh iya, jadi sebenarnya premium sama pertalite itu bagusan mana sih? Nah itu saya mau cerita tuh, pembiayaan kesehatan harusnya kan di Yankes ya, tapi pada kenyataannya ke Puskris juga. Alasan menteri karena itu pasca bencana, jadi kita juga yang pegang. Nah itu buat dapetin datanya susah, padahal kita udah punya tim sendiri kan yang dibentuk sama presiden. Ini susah juga dapat datanya. Saya cuma mau cerita kalau dapat data itu gak gampang gitu. Ini kan teori aja ya kan. Terus habis itu wawancara dengan informan kunci. Nah ini kalau kita turun, terus poskonya udah dibentuk sama BPBD atau BNPB gitu ya, enak kan bisa ngambil di situ. Tapi kalau belum, ya susah kita. Tapi biasanya orang kesehatan itu duluan. Orang kok jadi nyombong, astagfirullah. Tapi biasanya benar, kesehatan itu pasti jalan duluan. Makanya apresiasi buat teman-teman semuanya. Nah terus bisa juga kita dengan apa? Survei cepat. Ada yang ngerti nggak maksudnya survei cepat di RHA ini apa? Ada yang ngerti nggak survei cepat? Bedanya apa sama ini datang langsung ke lokasi bencana? Bedanya apa? Survei cepat tuh gini, kalau bencananya luas banget sebarannya, kan nggak mungkin dong dalam waktu singkat kita bisa dapat semuanya. Nah itu kita pilih-pilih lokasi tertentu yang kira-kira itu bisa mewakili keadaan di populasi gitu, namanya survei cepat. Oke? Ngantuk nggak? Udah ya? Siapa ya? Nah ini sebetulnya tuh mindahin isinya formulir 4, formulir RHA. Data apa aja yang dikumpulin ada semuanya di sini. Saya sampai jam? Oke. Apa namanya? Ini, oh ini luka berat. Nah, luka berat. Ini luka ringan. Ini bedanya? Enggak. Jadi ini kalau dirawat, ini kita masukin luka berat. Nanti kalau kita ngambil data, dirawat berarti dia luka berat. Luka ringan nih rawat jalan aja. Kalau hilang ya, udah sama-sama tahu lah ya, hilang orangnya. Sini meninggal ya, meninggal. Ini apa ya? Ya ini pokoknya jenis bencananya apa, waktu terjadinya kapan, data geografis ini kita bisa ambil dari profil ya, jadi bisa disiapin duluan. Nah ini data pengungsi, ya di pengungsian kita RHA. Kemudian data Fasiankes terdampak, itulah ya udah tadi di depan next. Nih kalau misalnya kita sampai di sana dan ternyata udah ada upaya yang dilakukan, kita masukin nanti di laporan kita, ya. Jadi biar tahu kalau sektor kesehatan tuh udah melakukan sesuatu di sana. Sini ada data status gizi, oh ini bisa dari profil. Ini penyakit endemis nih yang tadi kita bicarakan. Nah ini yang kesehatan lingkungan ya. Terus ini kita potensi sumber dayanya. Jadi ini apa namanya? Vaskesnya apa yang rusak, terus masih berfungsi berapa persen. Kemudian petugas kesehatannya ini berapa yang masih bisa bekerja gitu ya. Terus ini persediaan obat. Terus kemudian perlengkapan lain kayak genset itu punya nggak? Ini biaya operasional, banyak deh. Bingung pasti kan? Karena belum pegang formulir. Nanti kalau udah pegang formulir, ya bener makin bingung. Nanti kita coba ngisi formulir, yakin bingung. Dah, nih bentuknya. Jadi di Permenkes 75, siapa yang udah pernah baca Permenkes 75? Dia lagi. Bacanya itu doang. Tapi kalau kita orang krisis, bagusnya baca. Yang belum pernah baca, download, baca. Kalau udah dibaca, kan pasti nggak ngerti tuh, ya kan? Yakin saya pasti nggak ngerti. Saya kan ikut bikin ya, bingung juga saya. Bener. Saya bingung, ikut bikin tapi saya bingung. Tapi ada caranya, bener nih saya ajarin biar nggak bingung. Caranya gimana? Baca dulu semuanya, kan pasti bingung. Nah, abis itu dicatatnya gini, kita ambil ringkas-ringkasnya. Tek, diringkas, jangan dicatat, disalin, bukan ya. Tapi kita sarikan. Pelan-pelan aja, butuh waktu berhari-hari. Nanti pasti ngerti. Itu bagus buat langkah awal teman-teman ya. Besok panitia PR suruh download semua Permenkes ya. Udah ya.
Oke, nah di Permenkes 75 tuh di lampirannya ini ada form laporan awal. Kita nggak fokus di sini karena ini cuma buat laporan awal aja kalau ada kejadian. Nah, kita fokusnya di sini RHA. Ini pakai formulir 4 yang namanya formulir RHA. Kita isi nanti di sini pas kita RHA. Terus kalau ini namanya laporan perkembangan. Kita nggak fokus di sini, nggak beda-beda jauh. Intinya kan RHA itu bisa sekali apa bisa berkali-kali? Ah, pinter banget. Emang orang DKI ini pinter-pinter ya. Kayaknya sebanding sama take home pay ya. Kalau pindah ke pusat krisis kesehatan rugi. Kalau DKI kan besar ya. Emang kalau take home pay-nya tinggi itu pinter-pinter. Ayo, jangan dimasukin dong, di-cut dong. Lagi angkat soalnya. Oh iya ya, aduh. Ya Allah maaf tolong di-cut. Saya nggak tahu. Lanjut deh ah. Nah ini, di sini enak. Kenapa? Karena dingin, iya. Di situ panas tadi. Beruntungnya yang duduk di sana ya, nggak dideketin mikrofon. Oke, ini tadi nih. Nah, jadi intinya tuh ada dua pengelompokan analisis data. Kebutuhan Yankes sama pendukung Yankes. Kalau Yankes tadi kita ada 3 aspek ini kan? Masih inget kan? Tadi kita udah ngobrolin itu. Nah, pendukungnya nih tadi bilang sanitasi dasar kan hubungannya juga sama ini air. Sarana komunikasi, akses listrik. Nah, terus nganalisisnya gimana? Tadi pas Rencon harusnya udah dibahas belum? Udah. Nah, cakep, harusnya udah pasti pada bisa semua, ya kan? Masalahnya cuma 2 JP jadi kurang, besok 4 hari. 4 hari khusus Rencon. Nah, apa tadi? Bawain. Saya yang bawain. Semangat soalnya. Tapi serak ya. Ditambahin honornya terbang. Jadi di analisis itu disandingkan sama standar pelayanan dalam penanggulangan bencana. Kita analisisnya didasarkan pada itu. Seperti itu. Nah, udah tahu belum kita punya pedoman nasional? Oh, berarti udah kemarin ya. Nah, di pedoman nasional nih di bab tenaga cadangan kesehatan di lampirannya kita punya nih kebutuhan nakes pada bencana gempa bumi atau tsunami. Itu di situ udah ada. Udah pada ngedownload? Udah pada punya belum? Saya mau dikirim ke Pak Agung. Nanti tak kasih di link Bitline, nanti tak masukin semua di situ buat baca-baca. Ah, udah? Udah hatam. Oh iya, saya aja belum hafal loh, dia udah hafal, keren. Tepuk tangan dong. Emang dia doang? Halamannya doang enggak? Oh, halamannya, iya, ratusan tuh, panjang banget kitab suci kita. Ya, pokoknya intinya di situ ada kebutuhan tenaga kesehatan pada bermacam-macam bencana. Tapi balik lagi, kebutuhan itu kita sesuaiin dari hasil RHA kita, ya kan? Dan ini sekilas lewat deh. Nah, capek juga ya. Sekarang penyajian hasil RHA. Ngantuk nih kayaknya. Kalau ngantuk baca aja deh ini dulu, biar ngurang-ngurangin ini. Siapa nih yang kira-kira di mana atau di depannya ngantuk? Ayo baca yuk, kelentir, Bapak. Nah, baca aja. Jangan cepet-cepet. Penyajian hasil RHA gambarkan secara singkat kejadian bencana, perkiraan luas daerah bencana, lebih baik jika dilengkapi dengan peta, informasi tentang korban, gambarkan besaran kerusakan sarana prasarana, gambarkan upaya tanggap darurat dan pemulihan yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak, udah dibacain. Sama-sama Bu. Gambarkan secara singkat kejadian bencana. Udah tahu kan gimana cara nggambarinnya? Ya bukan digambar kali, ini kan bentuknya laporan ya kan, ditulis. Jadi bencananya apa, terjadinya pukul berapa, dinarasikan ya. Aduh pinter DKI mah. Terus perkiraan luas daerah bencana. Ini cakep lagi kalau dilengkapi peta. Makanya kan kalau mau berangkat print dulu petanya, ya kan? Soalnya di sana bisa jadi lampunya mati, nggak bisa ngeprint peta. Jadi kita bawa pas mau berangkat. Terus informasi tentang korban, apa aja tadi? Informasi korban. Luka berat, luka ringan, meninggal. Pinter banget. Kopi udah ada. Kayaknya pada ngantuk yang belakang. Kalau Bapak Ibu mau ngopi, ambil, bawa. Oh nanti 2:30. Nanti ya, sabar. Dah. Apalagi tadi? Gambarkan besaran kerusakan sarpras. Sarana prasarana, apa bedanya? Biar ngerti dulu nih sebelum berangkat. Sering dengar kan sarpras, tapi nggak tahu apa bedanya. Sarana prasarana.
Ya Pak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Biasanya saya mah bawa coklat kalau mau narsum. Hari ini saya nggak sempat beli, mohon maaf. Biasanya yang sering angkat tangan pasti pulang bawa coklat banyak. Maaf ya. Jadi kalau prasarana itu yang diem aja. Kayak bapak-bapak yang diem nih. Bukan, maaf bercanda. Jadi kalau prasarana itu ya bangunannya rumah sakit, fasilitas kesehatan yang diem, nggak bergerak. Kalau sarana kan yang bergerak. Ambulans. Kalau bencana kan ambulans juga bisa rusak kan? Padahal kan kita perlu ambulans juga. Perlu ambulans. Buat apa? Korban yang nggak bisa ditangani di situ dibawa dirujuk, ya kan? Perlu. Jadi kita perlu tahu ambulan masih berapa jumlahnya yang bisa dipakai. Kalau ambulannya habis, kan bisa minta tolong sama kabupaten sebelah. Rekomendasinya minta tolong, ya kan? Itu juga bentuk rekomendasi. Terus gambarkan upaya tanggap darurat dan pemulihan yang sudah dilakukan. Ini tadi saya bilang, kalau kita RHA di sana udah ada upaya kesehatan, kita laporin. Jangan lupa nggak dilaporin. Nah, ini contohnya nih penyajian data. Jadi disajikan di dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambil keputusan atau pihak yang membutuhkan. Ini contoh peta, ini udah di print nih. Ini kayaknya kalau nggak salah di Palu ya, Sulawesi Tengah ya nih. Nah, jadi siapa? Tadi kan udah belajar peta nih. Peta itu ada berapa sih jenisnya? Dua. Peta apa? Ya, itu benar. Peta manual, peta digital. Kira-kira kalau pas terjadi bencana itu kita pakai peta yang mana? Peta respon ya, benar, ini namanya peta respon. Kalau peta dibuatnya pas udah kejadian, namanya peta respon. Tapi kalau kita buat sebelum kejadian bencana, namanya apa? Pinter banget, Asma pinter banget ya. Tepuk tangan dong. Jadi sebelum bencana kita buat peta, namanya peta risiko. Tapi sekarang peta itu sendiri ada berapa sebenarnya? Selain peta manual digital maksudnya. Ada yang tahu? Tadi dapat nggak? Enggak. Jadi kalau kita bikin peta tuh yang pertama peta kapasitas. Peta kapasitas, paham nggak? Ada yang bisa jelasin peta kapasitas itu apa? Kalau peta kapasitas itu nggak cuman SDM ya. Nah, ya betul. Cepat tadi yang jawab. Nah, pinter. Pinter. Jadi kalau peta kapasitas itu kita gambarin kapasitas yang tersedia, kapasitas yang rusak itu berapa. Karena gunanya buat apa? Buat kita ngerespon nantinya. Ini misal nih, ini lokasi bencananya merah nih. Nah, cara menyajikannya gimana peta kapasitas? Ditarik garis, misalnya di sini ada puskesmas nih yang kira-kira mau kita pakai ngerespon di sini nih. Nah, kita tarik benang ke sini, ini di sini dia diberi keterangannya. Puskesmas A, itu kita jadikan kandidat untuk merespon. Nah, di situ kita tulis punya dokter umum berapa, perawat berapa, bla 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 gitu kan. Terus di sini juga tarik ini. Jadi kita petain. Kalau udah semuanya kepasang, kita kan bisa langsung bikin rencana tuh. Nanti kita support daerah ini ngambil dari sini. Peta kapasitas. Ngerti nggak? Ya, kapasitas. Ya, peta kapasitas. Terus satu lagi peta hazard. Peta hazard itu peta bencana. Nah, maksudnya kan luas area bencananya ya yang terdampak berapa gitu. Terus peta pinter, siapa tuh tadi jawab? Ada saya yang kejepit di belakang. Betul, peta kerentanan. Kita juga perlu tahu peta kerentanan karena sangkutannya sama respon kita nanti, ya kan? DKI luar biasa, keren. Lanjut, peta satu lagi nih yang belum apa? Satu lagi peta. Peta respon ini, peta respon. Peta risiko itu peta hazard. Yang itu tadi. Iya, tadi peta yang dibuat sebelum bencana itu kita sebutnya peta risiko. Nah, satu lagi nih yang kelupaan. Peta tadi nggak ada ya? Bu Fanda tadi nggak ada? Ada nggak? Ada tapi lupa nih. Pasti ada, yakin saya. Soalnya makin banyak belajar, makin ya. Tapi kalau nggak belajar, Lupa dibantu. kalau nggak belajar nggak tahu apa-apa, ya kan, rugi, makanya belajar. Jadi satu lagi tuh peta jalur evakuasi dan ya udah pada tahu, dan distribusi logistik. Nah, sebenarnya udah pada tahu, cuman lupa. Kenapa lupa? Karena nggak biasa, kan baru denger, ya kan, maklum lah. Terus ini contoh lagi bentuk penyajiannya nih. Kayak ini nih, penyakit terbanyak. Ini kan cakep kalau diginiin. Ini orang epid nih, jagonya harusnya nih. Dia lagi. Nih, jadi sekali baca langsung kelihatan, kan?
Ini peta, ini apa nih? Gambaran kapasitas relawan. Ini kan ini enak nih sekali lihat kelihatan. Ini juga enak dibaca. Oke? Tapi kita nggak latihan bikin ini ya. Ini diimprove sendiri skillnya. Ya pakai itu aja. Data-data apaan kan masukin, dicoba-coba gitu ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu disuruh RHA, skill kita tinggi, ya kan? Nah, dikit lagi nih masuk rekomendasi. Rekomendasi menurut KBBI. KBBI apa sih? Pinter. Jadi KBBI-nya itu saran yang menganjurkan, membenarkan, menguatkan. Kamus besar bahasa India. Tapi kalau rekomendasi dalam RHA itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ditanya begini pasti nggak mau jawab. Pakai Slido aja yuk. Mau nggak mau kan pasti jawab. Oke. Nggak apa-apa. Yuk buka HP-nya yuk, jangan tidur. Ya itu sambil dibawa boleh sambil ngobrol diskusi, so nanti ada diskusi. Yuk masuk yuk. Yuk masuk, yuk masuk. Udah masuk? Udah masuk? Bol, masuk bol. Udah masuk, angkat tangannya udah masuk. Udah banyak ya. Run yuk, run. Mas Mulyadi. Siapa Mulyadi? Yang mana Mulyadi? Iya. Presiden PKB. Presiden PKB. Oh, politikus. Iya. Kita di sini dilarang bicara politik. Kita bicara aja masalah kesehatan. Oke, jawab yuk. Beri satu contoh masalah yang ditemukan saat RHA. Nulis, kalau nulis kan lebih enak. Panjangan dikit dong kalimatnya. Yuk panjangan. Sanitari yang tidak ada. Ya. Akses lokasi bencana, kenapa aksesnya? Akses sulit, tulis akses sulit. Lokasi yang sulit, dah ada tuh. Sanitasi tidak memenuhi, tugas kesehatan yang kurang, ya benar. Apalagi nih? Kerusakan sarpras. Lokasi terpencil, iya, ini juga masalah. Lokasi yang sulit, apalagi? Pada irit nulisnya ya, capek kayaknya jarinya. Apa nggak mudeng sama materi saya? Oh enggak. Mudeng ya? Mudeng sekali. Warung tutup dong. Ya kali di lokasi bencana ada warung buka. Tapi ini masalah sih, masalah bener. Buat kopi nggak ada, Bu. Iya, makanya bawa. Kan tadi dibilang suruh bawa, ya kan? Apalagi? Bawa aja warung dari sini. Ya intinya udah paham lah ya masalah itu kayak apa. Lanjut. Next. Nah kan udah tahu nih masalahnya. Misal tadi sanitasi tidak memadai, atau tadi apa, akses yang sulit atau apalah ya, bebas. Nah sekarang kasih contoh rekomendasinya gimana menurut masalah yang ditemukan masing-masing. Perbaikan segera. Ini apa? Anggaran pembangunan WC.
orang perencanaan nih pasti. Jumlah ambulans yang dibutuhkan. Jumlahnya apa jumlahnya? Cukup, kurang? Membentuk tim berkualitas, tambah anggaran dana, penambahan tenaga kesehatan, perlu biaya operasional, membuka posko kesehatan. Buka warung. Anda bisnis sekali ya buka warung ya. Bisa gitu melihat peluang. Terus cocok nih orang krisis. Iya cocok. Orang pulau, Bu. Pembangunan bilik. Pembangunan bilik pasti ujungnya bilik. Pembangunan bilik sensor. Koordinasi lintas sektor. Apalagi nih. Oke. Wih, bantuan langsung tunai. Ini sensitif, saya nggak mau lagi kejebak. Kita lanjut. Nah, beri satu contoh intervensi. Kalau tadi kan rekomendasi. Saya belum jelasin intervensi, tapi nggak apa-apa deh. Beri satu contoh intervensi hasil RHA. Tadi kan udah nemu masalah, terus ngasih rekomendasi. Terus ngapain gitu? Ngapain? Setelah kita kasih rekomendasi, terus intervensinya apa? Apa yang kita lakukan buat memenuhi rekomendasi kita? Mendirikan rumah sakit lapangan, dirikan warung darurat, cakep. Penggladi bencana, pelayanan publik, pembuatan MCK, mengaktifkan HEOC, buka posko kesehatan, membentuk tim, mobilisasi tenaga medis, apalagi nih. Jawab aja, nggak ada yang salah. Kita baca sama-sama, kan nggak ketahuan ini jawaban siapa ya kan? Iya. Yang warung, Bu. Mana warung? Warung. Mulyadi kayaknya. Mas Mul nih kayaknya ya. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Membuat posko kesehatan ya. Respon prioritas. Ini di sini yang udah pernah pelatihan RHA ngacung? Belum pernah? Ini belum pernah semua ya? Oh, belum pernah semua. Kenapa? Itu yang mau saya tanyakan. Apa dia tadi bilang apa? Dedi Warman. Dedi Warman. Siapa Dedi Warman? Oh, ketua, mantep deh Pak Ketua. Oh, nggak boleh menyambil ketua. Ya karena komitmennya kurang, udah ngeluar ngopi nggak mau masuk lagi ya kan? Lanjut deh. Dari pertamburan. Jadi intinya rekomendasi itu ya saran anjuran buat siapa? Pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Dasarnya apa? Dasarnya dari data RHA yang udah dianalisis. Disampaikannya kapan? Ya formal oleh tim pelaksana RHA, bentuknya laporan. Jadi laporan kita dilengkapi dengan rekomendasi. Ya, paham kan? Paham nih kayaknya. Cakep. Terus gimana biar kita bisa bikin rekomendasi? Nih, do ya, do. Ini bukan down, ini do. 1. Temuin masalahnya. Kan tadi udah pada bisa kan nemuin masalah? Gak ada warung, ya masalah. Tapi nggak akan jadi masalah kalau pas berangkat udah bawa perbekalan. Kan punya makanan. Biar mie instan juga kan. Waktu Palu, ada yang kenal sama Pak Budiman? Dari tanggap darurat pusat krisis. Mulyadi kenal, Bu. Waktu Palu, Pak Budiman orang kesehatan yang datang duluan. Iya, Mulyadi sama. Pak Budiman bawa mie instan. Tapi yang lain ada yang nggak bawa. Tapi namanya kita satu tim, sudah turun bareng, ya udah. Akhirnya apa yang terjadi? Bagi-bagi minyak Pak Budiman jualan mie instan. Ya, cakep. Pandai membaca potensi bisnis. Tapi kalau Anda melakukan itu, apa yang terjadi sama dia di sana? Di Palu loh. Dia jualan mie instan. Tega banget kan sama temennya? Nggak boleh begitu, nggak boleh. Yang terjadi adalah, ya udah adanya mie instan, sebungkus dibagi 2. 2 hari pertama tuh mereka pahit banget kayak gitu. Coba, masih tetap mau jadi orang krisis? Pahitnya kayak gitu loh, pahit banget. Saya aja jujur nih, takut. Bener, saya lebih baik ngambil ibadah di jalur yang lain, bukan di tim respon. Saya ambil tim mitigasi aja, nulis
nyusun rekomendasi, nyusun pedoman gitu-gitu aja. Karena apa? Saya ngukur skill saya. Kalau orang yang punya cita-cita bisa merespon di lapangan, selain dia punya keinginan ya, dan punya kemampuan, fisiknya juga kan harus dijaga, bener nggak? Betul. Nah saya kan tahu diri, saya orang sakit, jadi saya nggak mau di tim respon karena pasti saya nggak akan sanggup. Gitu. Kok nggak ada yang nanya saya sakit apa? Udah perhatian ya? Emah ya, emah. Oh, lebih parah dari itu. Jadi saya punya masalah di ginjal, jadi ureter saya ini pernah putus. Pada tahu ureter nggak? Ini direkam ya, nanti dipotong ya. Ini ureter saya ini pernah kepotong waktu operasi. Ya kan, serem. Operasinya cuma ngangkat kista padahal kistanya di sebelah kiri. Lalu gimana ceritanya kepotong ureter kanan? Malpraktek bukan ini, ada yang dokter nggak? Aduh. Jadi akibat ureter saya putus, kan nggak bisa disambung. Yang hilang banyak tuh ureter saya, jadi nggak bisa disambung. Akhirnya direkonstruksi. Jadinya kantong kemih saya itu kecil karena kan ditarik ke atas gitu kan. Jadi saya tuh cacat bertahun-tahun, nggak ada sensor in pipis kan, keluar terus akibat itu karena hasil rekonstruksian. Terus lubang buatannya nggak bisa kebuka, jadi saya bertahun-tahun pakai selang ginjal, pakai digistent. Sekarang sih alhamdulillah udah dilepas ya, cuman saya jadi kalau pergi jauh, bepergian jauh, saya jadi banyak keterbatasannya karena kan udah pipis. Akibatnya saya ngurangin minum. Kalau saya ngurangin minum, ginjal saya sakit. Udah kompleks banget. Jadi saya cukup tahu diri. Saya cari jalan lain untuk berkontribusi di penanggulangan krisis lewat yang saya bisa aja, nulis, nyusun pedoman ya gitu-gitu. Ya, kalau yang sehat punya skill, ya ayo tim respon. Pahalanya gede. Kan kita kerja selain nyari duit, nyari apa? Pahala. Ya benar. Semangat ya. Saya jadi ceramah out of topic nih. Nah, tadi nyampe mana kita? Kalau udah bikin masalah, kita bikin apa? Rekomendasi sesuai prioritas tadi ya. Terus habis itu kita bikin apa? Intervensinya. Jadi kalau rekomendasi itu kan masih besarnya ya kan? Kalau intervensinya, kita udah yang step kecil-kecilnya untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Gitu. Terus PIC ini maksudnya penanggung jawab setiap intervensinya yang kita buat tadi. Dedi Warman kalau enggak Mas Mul ya. Nah habis itu kita kasih target waktu. Kenapa dikasih target waktu? Ya biar selesainya cepet. Kalau nggak dikasih target waktu nanti kan nggak tahu mau dikerjain kapan, ya kan? Manajemen aja nih sebenarnya. Nah, ini contoh masalah nih. Ayo tadi siapa yang jawabnya menyimpang jauh dari ini? Jadi Warman. Dia lagi ya. Nih contohnya. Kayaknya kalau temennya yang baca lebih enak nih. Ayo baca satu tadi udah. Baca dong Pak. Contoh masalah. Sampah belum diangkut di lingkungan PKM Kasmen. PKM nih puskesmas. Ya. Tadi Bu. Sampah belum diangkut di lingkungan puskesmas. Masalah nggak? Masalah. Ya. Ini di mana nih? Iya, Serang ya, Serang. Lanjut. Lanjut. Banyaknya limbah medis yang masih berserakan di lingkungan puskesmas Kasmen. Ya. Banyaknya dokumen yang rusak dan perlu pemusnahan. Ya. Alkes banyak yang tidak berfungsi. Sarana dan prasarana kesehatan selain alkes, ATK, meja kantor, elektronik, sebagian ada yang rusak. Ya. Instalasi IPAL tidak berfungsi. Obat dan Bahan medis habis pakai. BMHP banyak yang rusak. Ya. Makasih Pak. Dah. Lanjut nih. Nih contohnya nih. Tadi kita punya masalah. Sampah di lingkungan puskesmas belum diangkut. Kan masalah ya. Karena banyak potensi hazard yang bisa timbul dari situ. Terus rekomendasinya membersihkan lingkungan puskesmas dari sampah. Rekomendasinya ini kan bentuknya besar ya. Membersihkan lingkungan dari sampah. Jadi kita belum ke step detailnya. Itu namanya rekomendasi masih besarnya. Nah, intervensinya, nah baru kita pecah tuh. Ya, betul. Untuk mewujudkan rekomendasi ini, step-step yang kita lakukan apa? Gitu. Nah, di sini buat intervensinya mengumpulkan sampah yang akan diangkut. PIC-nya siapa yang cocok penanggung jawabnya? Kalau penanggung jawabnya Mas Dedi, mau orang disuruh ngumpulin sampah? Yakin saya.
saya nggak mau. Kalau puskesmas ya udah ambil yang tertinggi, kepala puskesmasnya. Siapa yang berani nolak? Nggak mau ngambil sampah, pindahin besok, ya kan? Nah gitu besok kalau ngambil intervensi, milih PIC-nya yang kayak gitu. Jadi yang ada kekuatannya. Supaya apa? Supaya ini bisa dilaksanakan intervensinya, gitu kan? Terus butuhnya apa? Ya butuh surat, butuh dokumentasi, butuh koordinasi, bla 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 seperti itu. Terus kasih target waktunya, gitu ya. Ini nggak usah dibaca kali ya, waktunya mepet. Intinya pokoknya rekomendasi ini besarnya, terus intervensinya ini step-step kecilnya, PIC lagi nih. Nah ini contohnya nih, limbah medis masih berserakan. Rekomendasinya apa? Cabut tuh pemusnahan limbah medis. Ayo disimak, abis ini tak kasih tugas loh buat ngerjain penugasan. Terus ini intervensinya, kita kecil-kecilnya. Tadi yang saya bilang, nggak melulu itu surat, nggak melulu dokumentasi. Kita juga bisa ada koordinasi, ya. Gitu ya, karena kita kan nggak bisa kerja sendiri, kita pasti butuh orang, jadi kita butuh koordinasi. Terus ya samalah ini. Dah, sekarang gimana nih? Mau ngopi apa mau diskusi sebentar? Lanjut. Jadi gini, kita punya masalah nih. Obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas Kastenan banyak yang rusak. Ini kira-kira kita bikin rekomendasi apa? Intervensinya apa? PIC-nya siapa? Terus kita kebutuhan administrasinya itu apa? Terus target waktunya. Bikin yuk di kertas. Nggak usah satu-satu orang, berkelompok aja, beberapa orang lah ini, bahas bareng-bareng. Nah nih meja nih, satu kelompok. Satu kelompok. Udah langsung satu kelompok, 3-3.